Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dan sekarang masih tetap kita membahas tentang teks laporan hasil observasi. Kenapa ini sangat-sangat lama pelajarannya? Karena teks laporan hasil observasi ini adalah bab yang paling sulit pada semester ini, ya. Dan kemarin kalian sudah melaksanakan penilaian harian pada hari Selasa, ya kan? Nah, dalam penilaian harian itu masih banyak nilai-nilai yang kurang. Saya harapkan pada saat pelajaran ini dimulai, kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap optimis untuk pembelajaran berikutnya. Ya, langsung saja anak-anak ya, untuk materi pembahasan penilaian hasil observasi yang kemarin. Ini adalah pembahasannya karena nilai-nilai itu masih ada yang kurang. Saya harapkan setelah mendengar pembahasan ini kalian bisa lebih memahami tentang teks laporan hasil observasi. Begitu anak-anak? Ya, sekarang kita coba saja untuk nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Yang ditanyakan kemarin adalah struktur teks laporan hasil observasi. Strukturnya itu kan ada 3, ya kan? Yang pertama deskripsi umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga simpulan. Sebenarnya mudah sekali. Nah, bagaimana caranya, Pak? Misalkan saya punya struktur yang namanya deskripsi umum ini, ya. Deskripsi umum berarti pasti letaknya itu di awal. Berarti kalau begitu, deskripsi umum itu pasti paragrafnya nomor 1. Begitu, Nak ya. Nah, kalau sudah ada deskripsi umum yang letaknya di awal paragraf, di awal teks, paragrafnya nomor 1 itu nanti diikuti oleh deskripsi bagian dan diikuti lagi oleh simpulan. Jika tadi itu deskripsi umum ditandai dengan warna merah, sekarang saya coba menandai dengan warna ungu. Nah, coba sekarang dilihat. Jika deskripsi bagian yang mana Ustaz kalau begitu? Deskripsi bagian itu dijelaskan pada paragraf kedua dan paragraf ketiga ini. Nah, begitu ya nak ya. Jadi deskripsi umum cuma di paragraf pertama. Selanjutnya deskripsi bagian, paragraf-paragraf selanjutnya. Nah, sekarang kalau simpulan di mana Ustadz? Simpulan itu adalah letaknya di akhir teks, berarti di belakang bacaan. Ini adalah simpulan. Gitu anak-anak ya. Jika deskripsi umum berada di awal, deskripsi bagiannya ada di tengah-tengah, simpulannya ada di paling akhir. Itulah pembahasan untuk struktur nomor 1, 2, dan 3. Ya. Selanjutnya sekarang, kalimat utama. Kemarin pada saat penilaian harian masih ada yang kurang benar tentang kalimat utama ini. Nah, kalimat utama yang ditanyakan kemarin hanya ada 2. Kalimat utama paragraf pertama dan kalimat utama paragraf kedua. Hanya 2 saja. Nah, kalimat utama itu sebenarnya di awal dan di akhir ya. Maaf, bukan atau ya. Awal dan di akhir. Tetapi untuk kalian yang kelas 7 ini, kalimat utamanya masih berada di awal. Berarti kalau begitu, kalimat pertama inilah yang dimaksud dengan kalimat utama yang atas sendiri ini loh. Nah, kertas adalah bahan yang tipis dan rata yang berasal dari pulp. Nah, itu saja kalimat utama. Sedangkan paragraf kedua, jenis-jenis kertas beraneka ragam. Di antaranya adalah kertas HVS. Sudah itu saja. Nah, itulah yang dimaksud dengan kalimat utama. Itulah anak-anak ya. Jelas, untuk kalimat utama paragraf berada di awal paragraf.
paragraf. Nah, sekarang beranjak ke materi selanjutnya yang juga ada di penilaian hasil observasi kemarin. Di situ ditanyakan tentang ringkasan teks, ringkasan bacaan. Ringkasannya di mana kalau begitu? Nah, inilah ringkasan. Kumpulan kalimat utama digabung menjadi satu. Berarti di sini ada berapa kalimat utama kalau begitu? Di sini kan ada 4 paragraf. Berarti otomatis kalimat utamanya minimal ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf. Nah, kalimat utama yang letaknya di mana? Di awal paragraf ya, itu digabung jadi satu. Seperti yang mana Ustadz? Seperti yang ditunjukkan pada contoh ini. Ya, seperti yang ditunjukkan pada contoh ini. Inilah ringkasannya. Mohon maaf. Inilah ringkasannya nak ya. Berarti kertas adalah bahan yang tipis dan rata yang berasal dari pulp. Inilah ringkasannya. Ini paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua, jenis-jenis kertas beraneka ragam, diantaranya adalah kertas HVS. Ini dari paragraf kedua. Kertas duplex mempunyai sisi dengan warna putih dan sisi belakang abu-abu dan biasanya digunakan untuk pembuatan box. Ini di paragraf ketiga. Kertas mempunyai manfaat dalam membantu pekerjaan manusia. Ini di paragraf ke 4. Nah, kalimat-kalimat utama di paragraf 1, 2, 3, 4 ini digabung menjadi satu keseluruhan. Tidak usah diberi nomor. Misalkan nomor 1, kertas adalah bahan yang tipis dan rata. Nah, usah, langsung saja digabung seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan ringkasan. Jadi adalah gabungan kalimat utama digabung jadi satu menjadi sebuah paragraf baru yang berisi ringkasan. Gitu nak ya. Sekarang kalau sudah ringkasan sudah jelas, sekarang ada kemarin babnya yang dimaksud dengan kata sifat, kata benda dan kata kerja. Ya, kata sifat itu biasanya bisa ditambah dengan kata sangat, ditambah dengan kata paling, ditambah dengan kata sekali. Saya contohkan kata sifatnya. Kertas adalah bahan yang tipis dan rata yang berasal dari pulp. Kata sifatnya yang mana? Tipis dan rata itu kata sifatnya. Bisa ditambah dengan kata paling, paling tipis, paling rata, tipis sekali, rata sekali. Bisa kan? Itulah tandanya atau ciri-cirinya kata sifat. Itulah nak ya, kata sifat. Berarti kalau begitu sudah ketemu kata sifatnya, dituliskan menjadi sebuah kalimat. Ini adalah letaknya di mana letaknya? Letaknya kata sifat yang di sini ini berada di mana? Paragraf pertama. Mohon maaf ini ya, ternyata terletak di paragraf pertama. Terus kata benda, kertas adalah bahan yang tipis dan rata yang berasal dari pulp. Kertas itu kata benda ndak? Berwujud ndak? Berwujud kan? Nah, bukumu terbuat dari kertas ya. Tisu itu juga kertas tisu. Nah, itu adalah kata benda. Bisa dilihat ada wujudnya. Kemudian kamu tuliskan menjadi sebuah kalimat. Itulah jawabannya. Tidak sulit sebenarnya. Kata kerja sekarang. Apa kata kerja itu? Apakah kata yang bisa kerja? Tidak. Kata kerja itu, kertas juga mempunyai manfaat seperti menulis. Menulis itu berarti melakukan pekerjaan tulis, menulis. Melukis berarti melakukan pekerjaan lukis. Mencetak berarti melakukan pekerjaan cetak. Itulah kata kerja, diawali dengan imbuhan atau awalan ya, mencetak, membantu, menulis, melukis. Itulah kata kerja. Dijamin kalau kalian ini nanti menyimak mulai awal tadi pembahasannya sampai terakhir ini, jika nilainya ada yang masih kurang nanti kena remedi, insya Allah nilainya bisa lebih bagus. Gitu ya nak ya.
Nanti ketika hari Ahad atau hari Sabtu biasanya wali kelas akan menyampaikan nilai-nilai itu. Jika nanti dilihat nilai bahasa Indonesianya kurang dari 80, tolong untuk pekan depan hari Selasa yang kurang dari 80 melaksanakan remedi. Kemudian yang lebih dari 80 nanti saya beri materi pengayaan. Jadi yang 80 ke atas pengayaan, yang 80 ke bawah apa nak? Remedi. Biar nilainya lebih bagus. Caranya bagaimana Ustadz kalau nilainya bagus? Tonton saja video pembahasan ini mulai dari awal sampai nomor terakhir tadi. Insya Allah bisa lebih baik nilai kalian. Ini sudah ada bacaannya sama plek yang kemarin ada di soal. Gitu ya nak ya. Iya, saya yakin kalian pasti bisa mengerjakan nanti ketika ada remedi dan nanti mengikuti materi pengayaan. Jika sudah mengerjakan remedi ya remedi saja, kalau mengerjakan pengayaan ya pengayaan saja. Salah satu, tidak mengerjakan dua-duanya. Itu saja materi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap sehat walafiat, tetap semangat dan tetap optimis untuk pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk presensinya tolong komentar di kolom komen di bawah video ini. Sertakan nama lengkap dan kelas beserta nomor absen. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.